Kekejaman yang tidak bisa dimaafkan. Bayangkan seorang ayah yang seharusnya melindungi keluarganya sendiri, terutama dengan anak-anaknya, yang tega menghilangkan nyawa anaknya 3 sekaligus. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas kasus yang tragis dan sangat mengejutkan. Dan kasus ini bukan hanya menyentuh hati, tapi banyak menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai motivasi dan dampak psikologis atas apa yang terjadi dalam kasus ekstrim ini. Mari kita selami lebih dalam detail kasusnya dan mencoba memahami apa yang bisa kita pelajari dari kejadian mengerikan ini. Pada tanggal 15 Juni 2023 di Monroe Township, Ohio, Amerika Serikat, Clayton Hunter dan Chase Doerman, masing-masing berusia 7, 4, dan 3 tahun, dihilangkan nyawanya menggunakan pistol di rumah mereka. Ibu dari korban terluka dalam serangan itu, dan putrinya ditahan dengan todongan senjata tetapi melarikan diri. Polisi tiba dan menangkap Chad Doerman yang berusia 32 tahun, ayah dari 3 korban, dan mendakwanya dengan pembunuhan, penyerangan kriminal, dan penculikan. Doerman mengaku tidak bersalah pada tanggal 23 Juni. Pada tanggal 2 Agustus 2024, Doerman mengaku bersalah atas 3 pembunuhan berat dan 2 tuduhan penyerangan sebagian dari perjanjian pembelaan yang memungkinkannya untuk menghindari hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 15 Juni 2023, Chad Doerman pulang lebih awal dari kantornya dan meminta ketiga putra dan istrinya untuk bergabung dengannya di kamar tidur utama untuk tidur siang. Dan beberapa waktu setelah mereka berbaring di tempat tidur, Doerman membuka berangkas senjatanya dan mengambil senapan Marlin model 70HC22. Dan Doerman menembak Hunter 2 kali, membunuhnya. Sang istri mulai mencoba membantu Hunter sambil menyuruh 2 anak laki-lakinya untuk lari. Anak tirinya yang sedang menonton televisi telah memasuki kamar tidur dan menyaksikan bidikan pertama. Dia berlari mengejar Clayton, menyuruhnya untuk berlari. Doerman mengejarnya ke lapangan terdekat dan menembaknya dari belakang. Dan kemudian lagi dari ujung kepala, tersangka membawa tubuh Clayton kembali ke halaman rumah. Dan anak tirinya masuk kembali ke rumah, menjemput Chase dan melarikan diri ke jalan. Doerman mengikutinya dan mengarahkan senapan ke arahnya, menyuruhnya untuk menjatuhkan Chase. Dia mencoba menembak tetapi kehabisan peluru. Chase berlari ke ibunya, yang sekarang berada di luar di halaman, mencoba memberikan bantuan kepada Clayton. Anak tirinya melarikan diri dan memberitahu orang yang lewat apa yang dilakukan ayah tirinya sebelum terus berlari menuju departemen pemadam kebakaran kota Praja Monroe di dekat rumahnya. Doerman masuk ke dalam dan membawa tubuh Hunter keluar, membaringkannya di halaman. Dia mencoba bergulat dengan Chase dari istrinya, dilaporkan menggigitnya dalam prosesnya. Ketika dia berhasil meraih senapan, Doerman menembak istrinya di ibu jarinya. Dia menjatuhkan Chase yang kemudian ditembak di kepala oleh Doerman. Doerman meletakkan tubuh Chase di samping saudara-saudaranya dan duduk di sisi berada di rumah, melihat istrinya mencoba untuk menghidupkan kembali anak laki-lakinya sampai polisi tiba pada pukul 4:30 sore dini hari. Setelah kedatangan mereka, polisi menginstruksikan Doerman untuk menunjukkan tangannya dan berjalan ke arah mereka. Tetapi Doerman tidak patuh dan tetap duduk. Selanjutnya petugas mendekatinya dan membawanya ke tahanan pada pukul 4:27 sore. Dan untuk korbannya sendiri, 3 orang anak yang tidak bersalah meninggal dalam insiden tersebut, Clayton, Hunter, dan Chase. Untuk luka yang ditemukan di dalam korban ditentukan bahwa Chase ditembak sekali sementara 2 lainnya ditembak 4 kali. Ibu anak-anak terluka dengan luka tembak di tangannya dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan selanjutnya. Doerman dilaporkan mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dia telah merencanakan sejak Oktober 2022 untuk menembak putra-putranya. Dia didakwa dengan 9 tuduhan pembunuhan berat, 1 untuk setiap tembakan yang mengenai korbannya. Selain itu, dia menerima 8 tuduhan penculikan dan 4 tuduhan penyerangan.
Penampilan pertamanya di pengadilan adalah pada tanggal 16 Juni. Dia mengaku tidak bersalah atas dakwaannya pada 23 Juni, yang kemudian dia ubah menjadi tidak bersalah karena alasan kegilaan pada Maret 2024. Sebelum Dorman mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Jaksa Marta Kulve meminta hukuman mati. Sidang Dorman akan dimulai pada Juli 2024, tetapi ditunda. Pada tanggal 2 Agustus 2024, Dorman mengaku bersalah dengan imbalan 3 hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan seorang pengacara untuk penuntutan membacakan pernyataan oleh istrinya Dorman dan putri tirinya. Pernyataannya berbunyi seperti ini. Kamu memberiku kehidupan yang luar biasa, dan aku akan selamanya bersyukur atas kenangan dan waktu yang kamu habiskan bersamaku. Aku tidak berpikir aku akan pernah bisa membencimu. Saya akan selamanya menyimpan kenangan yang saya miliki dengan Anda dan anak laki-laki, karena itu semua adalah kenangan bahagia dan itu adalah saat-saat yang terbaik. Kamu adalah ayah terbaik yang pernah aku minta. Saya tidak akan pernah dalam sejuta tahun memaafkan Anda atas apa yang telah Anda lakukan dan berharap Anda membayar untuk tindakan Anda seperti yang pantas Anda dapatkan. Tapi aku tidak akan pernah membencimu. Catatan pengadilan menunjukkan Chad Dorman memiliki satu pelanggaran pidana dari tuduhan kekerasan dalam rumah tangga sebelum penembakan, serta beberapa pelanggaran lalu lintas. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhirnya dibatalkan setelah korban, ayah Dorman, gagal muncul sebagai saksi penuntutan dalam kasus tersebut. Dan saksi seorang tetangga yang melihat akibat penembakan mengindikasikan bahwa mereka telah menyaksikan Dorman memperlakukan keluarganya dengan buruk dan bahwa dia marah setiap harinya. Sebagai penutupan, tragedi ini menggugah kita untuk lebih peduli terhadap keluarga dan lingkungan sekitar, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosi. Mari kita berusaha mencegah kejadian serupa dengan mendukung mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah yang tragis ini dan lebih waspada terhadap tanda-tanda bahaya dalam lingkungan keluarga kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 911, where's your emergency? There's a girl running down the street saying that her stepfather is killing everyone in her family. It's on the corner of where there's a body shop and the fire department. Do you know what road this is? Okay, what's your name? I ran to the fire department. What's your name? Do you know what road this is? Laura Lendell Road. Said what? It's Laura Lendell Road. Okay, and what did the female say to you? And she says that her stepfather is killing everybody in her house. I did. I'm on the phone with them right now. Did she say how or what was happening? I asked her to get in the car with me, and she said she couldn't leave her family. But I think she ran to the fire department. So she went to the fire station. What did she look like? She's she's probably a young teenager, probably like 16 maybe, with long blonde hair. And she has a black dog. Did she say anything about a baby? I don't know about no baby. She said she just couldn't leave her family. But I see a car running around. I'm sorry? Do you see anything from the house? So I drove down the road a little bit, so I was afraid that I was going to get shot myself since I interacted with her face to face. So I'm just about maybe 3 houses down. But she's waiting at the corner. I don't know what she's doing, but I kind of still see her in the corner. But I saw a car kind of came around and whipped around, so I'm not exactly sure if that's him or if he's chasing her or not. I'm sorry? What kind of vehicle was it? I saw it. It was like a gray. Did you see that car whip around? It's one of the fire department guys. Okay. I think maybe a fire department guy. It was a regular kind of Focus-looking gray car. Okay, we have help on the way. Thank you so Dark much. gray. If you Okay, all right. anything else, call us back, okay, and steer clear of the area at this time. Okay. Okay.
Oh, are you inside where you're safe? I'm standing outside where I can see the fucking lady. Okay. I'm across the street at Lindale Automotive. Can you tell how many people have been shot? I think 2 children Okay. All right. I need. What was that your I've name, seen. sir? My name is. What's your last name? All right. We've got help on the way. If you could just try to stay inside so that you're safe. All right. All right. Thank you. Thank you.